Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Sekitar 2 hari yang lalu, hari Jumat, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz alias Eril, dinyatakan wafat karena tenggelam di Sungai Are, Swiss. Dan sebelumnya, segenap tim Nakama Aquatics turut berduka cita atas kejadian tersebut, yang semoga keluarga dan kerabatnya diberi ketabahan. Banyak orang yang bertanya dan penasaran, khususnya soal sungai yang melibatkan kejadian tersebut, yaitu Sungai Are. Sungai ini adalah salah satu sungai yang ada di Swiss. Dengan panjang mencapai 288 km, menjadikan Sungai Are sebagai sungai terpanjang yang ada di Swiss. Kira-kira seperti apa kehidupan ikan yang ada di sana dan tantangan-tantangannya? Simak video ini sampai habis ya. Sungai Are dan fauna airnya. Dari pagi hingga malam, air mengalir di Sungai Are melewati banyak desa dan kota yang bersinggungan dengannya. Sungai ini berarus dan punya rute yang berkelok-kelok. Tidak hanya ikan yang menghuni sungai ini, tetapi juga manusia. Dalam hal ini, warga lokal Swiss. Mereka menjadikan Sungai Are ini sebagai area kolam berenang dan arung jeram selama musim panas. Mengutip situs resmi dari kota Bern, Sungai Are hanya direkomendasikan untuk orang yang berpengalaman. Sementara itu, di bawah air ada ribuan ikan yang sedang berenang, mengikuti ataupun agak melawan arus. Di sana tercatat ada 44 spesies jenis ikan. Di antaranya ada belut yang punya nama latin Anguilla anguilla, kemudian ada brown trout atau punya nama latin Salmon trouta, ada chope yang punya nama latin Squalis cephalus. Lalu ada grayling, yang mana nama ilmiahnya Timalus timalus. Lalu ada lagi spirlin, di mana nama latinnya adalah Alburnus alburnus. Lalu ada common barbel, yaitu barbus-barbus, hingga ikan salmon. Kalau dilihat-lihat, seperti ikan trout, salmon, dan barbel, mereka adalah tipe-tipe ikan yang punya karakter sebagai perenang aktif dan handal. Apalagi ditambah kualitas air dari Sungai Are yang terbilang top. Sungai ini benar-benar mempunyai kualitas air yang sangat baik. Bahkan ketika diambil sampel airnya dari sungai ini, lalu kemudian diuji, airnya termasuk berkualitas sangat baik. Di tahun 2016, ada lebih dari 100 sumur di kota tua Bern, yang mana bahkan menjadi sumber air minum segar bagi wisatawan. Maka tak heran, ikan-ikan di sana sudah pasti betah jika kualitas airnya bagus. Kurang lebih sama seperti pepatah. Ketika kita merawat ikan, sebenarnya kita merawat air. Cuma bedanya di konteks ini posisinya ada di alam. Hydro power plant yang mengganggu ikan salmon. Di tengah segarnya Sungai Are terdapat hydro power plant yang besar yang dibangun untuk tujuan tertentu. Bisa dibilang hydro power plant ini semacam PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang posisinya berada di Sungai Are dan terletak di Banwil, sekitar 46 km di hilir Danau Biel. Ada 2 hydro power plant, yaitu di hulu di Sungai Are di bawah Danau Biel. Lalu ada PLTA Brook di aliran keluar danau dan PLTA Blumenthal sekitar 12 km dari Banwil. Ada total 10 pembangkit listrik tenaga air antara Danau Biel dan persimpangan dengan Sungai Rhine. Wah, kalau dipikir-pikir lumayan banyak juga ya. Sehingga timbullah pertanyaan, apakah PLTA seperti ini akan mengganggu ikan-ikan di Swiss tadi? Seperti contohnya ada ikan trout, barbel, hingga cup. Kalau kita lihat, sebenarnya hydro power plant atau PLTA ini masih dalam tahap uji coba untuk melihat dampak dibangunnya PLTA ini. Tentu ada tantangannya juga dalam tahap uji coba tersebut. Salah satu tantangannya adalah tekanan pada ekosistem badan air. Sungai Are terletak di daerah aliran Sungai Rhine yang secara historis merupakan salah satu sungai salmon Atlantik atau salmon salar, yang mana itu menjadi bagian terpenting dari Eropa. Migrasi salmon ke hulu di daerah aliran Sungai Rhine menjadi hampir tidak mungkin setelah pembangunan pembangkit listrik tenaga air. Nah, termasuk juga di Sungai Are. Semua spesies ikan yang ada di Sungai Are, yang totalnya ada 44 spesies ikan, menghadapi potensi kematian yang tinggi selama migrasi hilir atau kesulitan selama migrasi hulu. Selain itu, Sungai Are sangat dipengaruhi oleh tenaga air dan dianggap sebagai badan air yang banyak dimodifikasi. Tindakan pengendalian sedimen, migrasi ikan-ikan, perubahan aliran,
hingga habitat ikan di dalam saluran dan morfologi di luar saluran sudah diimplementasikan di badan air pada hydro power plant tersebut. Kemudian masalah berikutnya yang datang adalah ikan-ikan tadi tentu bermigrasi, salah satunya migrasi ke hulu. Di PLTA tersebut terdapat semacam tempat ikan migrasi tersebut untuk lewat. Mereka menamakan tempat tersebut sebagai fish pass. Nah, fish pass ini didesain dengan bukaan bawah dan atas, di mana pintu masuknya terletak di sisi kiri sungai di hilir PLTA tersebut. Kemiringan dasar fish pass ini rata-rata 6%. Yang unik adalah ada juga tempat lewat ikan alias fish pass tadi berbentuk spiral. Jadi kalau dibayangkan, ikan itu harus lewat dengan agak muter-muter. Kasian juga ya kalau ikannya sampai pusing. Menurut klaim dari pembuat PLTA, mereka nantinya akan membuat tempat ikannya ini bisa dimuat dan menampung ikan yang ukurannya lebih besar. Jadi harus dibangun ulang fish pass tersebut. Secara tidak langsung, mereka mengatakan fish pass sekarang hanya bisa untuk ikan yang kecil ke sedang saja. Mereka berencana mengganti konsep fish pass dengan desain jalur ikan yang vertikal. Dan nanti di bagian atasnya ada semacam saluran yang sifatnya terbuka. Ikan trout terancam di Swiss. Tahun 2007, ada seseorang bernama Oliver Corner bersama dua orang temannya melakukan sebuah penelitian tentang kesehatan reproduksi ikan trout di Swiss. Dalam jurnal penelitian tersebut menyebutkan bahwa beberapa tahun terakhir tangkapan ikan brown trout berkurang banyak di sungai Swiss. Mereka menduga salah satunya adalah karena estrogen lingkungan, yang mana itu pasti pengaruh banget sama reproduksi ikan. Mereka mencoba mengambil 3 sampel ikan di 3 lokasi di sepanjang sungai untuk memastikan apakah kesehatan reproduksi ikan brown trout terganggu. Selama 2 tahun mereka mengambil sampel tersebut. Bisa dibilang dedikasi mereka luar biasa ya, sampai bisa meneliti selama itu. Sebenarnya temuan mereka cukup teknis, tapi supaya kamu tidak bingung, intinya adalah senyawa yang sifatnya estrogenik tadi tidak signifikan berpengaruh ke reproduksi ikan brown trout. Tapi meski begitu, penangkapan ikan secara berlebihan tetap tidak bisa dibenarkan ya. Ikan barbel, buruan pancing. Sebagai sungai terbesar dan dihuni ikan-ikan hebat seperti brown trout, barbel, chub, bahkan pike, tidak heran bila sungai ini menjadi sasaran untuk memancing. Tapi sayangnya, belum ada aturan catch and release di mana setelah kita mendapatkan ikan tersebut, kita diharuskan untuk melepasnya kembali. Dan benar saja, populasi ikan di sungai tersebut berkurang secara drastis. Lalu yang paling berdampak di sini adalah ikan trout. Dan ada salah satu pemancing yang memiliki channel YouTube sekaligus blog bernama Expeditom. Mereka memancing dan mendapatkan ikan barbel. Tentu itu sudah memverifikasi pernyataan bahwa ikan trout jauh lebih langka daripada ikan barbel. Kesimpulan, meskipun secara fisik hydro power plant ini menghalangi Sungai Are yang menjadi tempat warawiri ikan, salah satunya salmon dan trout. Tetapi setelah diimplementasikan, tidak ada ikan yang terluka ketika melakukan migrasi. Hal itu disebutkan sebagai salah satu studi mereka. Dan mereka pun terus melakukan perubahan supaya PLTA yang mereka bangun di Sungai Are ini bisa menjadi aman dan nyaman dilewati oleh ikan. Bukan hanya yang migrasi saja, tetapi juga yang iseng-iseng lewat. Sehingga nantinya solusi hydro power plant atau PLTA yang mereka bangun bisa ramah untuk ikan. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya.